Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Teman-temanku yang semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini sama-sama ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita terus istiqomah di jalannya. Saudara-saudaraku semuanya, ada kesalahan yang kadang-kadang tanpa kita sadari dalam memimpikan seorang anak yang soleh. Jadi dambaan kita selama ini memiliki anak yang soleh, tapi terkubur habis karena kita melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang dewasa, tetapi bukan menjadi anak yang soleh, tetapi anak yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Kesalahan orang tua itu yang pertama adalah di masa 2 tahun yang pertama. Ketika mulai dia lahir sampai umur 2 tahun, tanpa disadari, apa itu? Kesalahan dalam memberikan ASI terhadap dirinya. ASI ini penting, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya. Memberikan air susu ibu ini kadang-kadang banyak sekali ibu-ibu yang tidak mau atau tidak tuntas dalam memberikan ASI-nya, sehingga wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, ya, sehingga seorang ibu itu dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk menyusui anaknya sempurnanya 2 tahun. Tetapi alangkah buruknya, dia tanpa dia sadari dengan menyetop atau memberhentikan anak tidak menyusu si usia dini, membuat hubungan dia terputus dengan anaknya. 2 tahun pertama sudah kehilangan kontak dalam jiwanya karena tidak selesai atau tidak sempurna dalam menyusuinya. Yang kedua, 2 tahun yang kedua, kesalahan sebagai seorang tua memimpikan anak yang soleh. Ternyata ketika umur 3 sampai 4 tahun, yang seharusnya seorang ayah, seorang ibu menemaninya, mengenalkannya, memberikan permainan, memeluknya, menciumnya, lebih sering kita luangkan kepada mereka. Tapi kesalahan kita di masa umur 3 sampai 4 tahun, mereka kita biarkan begitu saja. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Anak-anak yang sudah mulai lincahnya itu sudah mulai gemar, ya, memakan sesuatu, berlari sana, lari sini, panjat sana, panjat sini, sehingga kita kadang-kadang merasa tidak betah. Disitulah kesalahan kita. Kita kenalkan dia anggota tubuh, kita kenalkan abi, umi, ibu, ayah, justru kita sibuk. Di 2 tahun yang kedua, umur 3 sampai 4 tahun, kita lalai memeluknya. Kesalahan yang selanjutnya adalah, saudara-saudaraku, yaitu di masa 2 tahun yang ketiga, di mana umur 5 sampai 6 tahun, yang seharusnya anak itu sudah duduk di depan kita. Kita kenalkan alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Kita kenalkan hal-hal yang positif. Tapi umur-umur ini justru kita buru-buru untuk menyekolahkannya, ya, sehingga kita sibuk bekerja, ibu juga sibuk bekerja. Akhirnya waktu sedikit sekali berjumpa dengan anak, sehingga anaknya pulang, yang ditengok bukan kita, tetapi yang ditengok adalah pembantunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangka dia, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangka dia semua itu bisa dibeli dengan uang. Tetapi ingat, teman-temanku semuanya, ada yang tidak bisa kita beli dengan uang. Apa itu? Yaitu kasih sayang. Jika dalam masa 2 tahun yang pertama
kita sudah putus, masa 2 tahun yang kedua kita putuskan kembali karena kita sibuk. 2 tahun yang ketiga kita juga sibuk, tidak memberikan dia pendidikan yang terbaik. Maka jangan salahkan anak, sehingga anak lebih dekat dengan pembantunya, anak lebih dekat dengan teman-temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jikalau bertanya, ya Allah, Ustaz, kenapa anakku tidak mau mendengarkanku? Saya suruhnya dia mengaji, susah sekali. Apalagi saya menyuruh dia sholat, malah justru yang kembali adalah membentaknya. Kalimatnya kasar keluar dari mulutnya. Maka jawabannya adalah, kesalahan apa yang kita lakukan mulai dari kecil sampai dia masa-masa umur dalam pendidikan. Maka ayo sayangi anak kita. Maka pantaslah pepatah mengatakan, jika kalian ingin membentuk sebuah bambu, maka bentuklah dirinya mulai dari rebung, mulai dari bung kalau orang Jawa bilang. Janganlah membentuk bambu ketika dia sudah menjulang tinggi ke atas. Maka yang ada kemungkinannya ada 2. Yang pertama, ketika kau berani membentuk bambu yang sudah tinggi, maka dia akan patah, pecah. Dan kemungkinan yang kedua, ketika engkau memaksa bambu itu untuk kamu bengkokkan, maka kepala Anda, kepala orang tua yang akan pecah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sebuah bangunan itu kita salah men-settingnya, maka kita bisa menghancurkannya. Kita bisa robohkan dan kita ganti baru. Jika ada suatu rumah warnanya tidak bagus, kita bisa ganti warnanya. Tetapi ingat, ketika anak sudah salah mendidiknya, kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi tidak kita indahkan, mau diapain anak itu? Karena anak akan selamanya ada bersama kita sampai akhir hayatnya, sampai akhir hayat hidup kita. Sekali kita salah mendidiknya, na'udzubillahi min dzalik, maka kita akan menjadi bulan-bulanan terhadap mereka. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Sungguh dari istri dan anak, di antara istri dan anak-anakmu akan menjadi musuhmu, musuh kita sendiri. Maka hati-hati saudara-saudaraku, ya, teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, ayo kita sayangi anak kita. 2 tahun pertama, kalau jika Anda semua memiliki anak yang masih berumur 1 sampai 2 tahun, maka ayo dekati mereka, susui mereka dengan sempurna. Kita antar mereka, kita dudukkan bersama, kita lebih banyak meluangkan waktu bersama dirinya, ngaji, belajar. Maka insya Allah dari 3 fase ini, 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga, jika kita melaksanakannya dengan baik, maka anak itu tidak akan pernah putus hubungannya dengan kita. Anak selalu ingat dengan kita dan kelak menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saudara-saudaraku. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.